Ini juga aneh bin ajaib gitu. Saya nggak ngerti dari mana ini orang-orang ini datang ke Indonesia. Ingat, ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan yang sebenarnya tidak boleh, yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu orang-orang selain Islam mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi. Siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sebenarnya menetapkan, maka tadi ada yang namanya Wisnu. Saya yakin Risa Basalama ini lahir dari tanah dan bumi Indonesia. Kenapa kok kehilangan kenusantaraannya, kehilangan keindonesiaannya ya? Kok semua dibalut dengan Arab? Apa salahnya namanya Sri, Wisnu, Pertiwi, Aditya? Masa harus diganti semua karena tidak Islami? Jadi nama-nama Sansekerta itu dianggap nama yang tidak Islami dan harus diberangus. Salah satu cara mereka, strategi mereka, kita dikeluarkan dari akar budaya nenek moyang. Sejarah mulai dikaburkan. Malu berjubah, malu bergamis, malu pakai baju koko, malu ngaji, malu pegang Quran. Ini target kafir. Berhasil mereka di Indonesia ini. Jawab, kita bukan orang Amerika, kenapa ente berdasi? Hati-hati anak bapak di luar sana, Pak. Sudah minder peradaban, malu pakai jenggot, malu pakai gamis. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Dari mana musik itu? Dari gereja. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Perempuan mana saja, yang pakai parfum, kemudian keluar rumah sehingga aromanya tercium oleh lelaki-lelaki di pinggir jalan sana, fahiya zaniyah, itu pezina perempuan. Sekarang ini banyak anak muda, saya yakin usianya jauh di bawah saya gitu ya, cuma karena dia jenggotan besar, panjang, kemudian dia dijadikan ulama gitu ya, dijadikan pendakwah, jadi ngomongnya tuh asal mangap gitu. Jadi ini kan otaknya somplak gitu. Kasihan banget perempuan ini gitu. Apa perempuan harus pakai minyak rem, minyak jelantah gitu ya, biar nggak bau gitu. Gus Yakut haram menginjak tanah Minangkabau. Ngeri. Dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Saya mau berkhotbah mengenai menjaga hati karena kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas hati Anda. Dan itu semua kuncinya ada di mana? Ada di dalam hati. Hati saudara menentukan kualitas hidup saudara. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah wadah yang di dalamnya ada 3 hal, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan tempatnya namanya hati. Orang sering bilang itu jiwa. Jadi saudara-saudara, kalau pikiranmu kotor, hatimu ikut kotor. Kalau perasaanmu kotor, hatimu ikut kotor. Kalau kehendakmu kotor, mungkin karena hatimu kotor. Jadi
Hati ini sangat luar biasa. Firman, dari situlah terpancar kehidupan. Nanti saudara akan melihat benar atau tidak ayat ini, bisa dicek setiap hari. Wajahmu adalah cermin dari hatimu. Ucapanmu adalah cermin daripada hatimu. Kelakuanmu adalah cermin dari hatimu. Mengapa kita harus memfilter, menjaga, melindungi hati kita? Nomor 1, saudara, Yeremia 17 ayat 9. Hatimu itu licik dan susah disembuhkan. Makanya jaga baik-baik. Sekali sudah kena kelicikan, sudah terbiasa licik, sudah terbiasa bohong, sudah terbiasa simpan kepahitan, sudah terbiasa Anda menipu orang, saudara, susah untuk disembuhkan. Ada yang pernah mengatakan begini, saking liciknya Anda sendiri tiap hari ketipu oleh hatimu sendiri. Ya kan? Saudara pernah mendengar seseorang yang kelihatannya sedang rendah hati, tapi dia sedang menipu dirinya sebetulnya. Lambat laun Anda melakukan apa yang Anda tahu sebetulnya itu tidak baik. Apa sebetulnya tidak benar, karena suara mayoritas mengatakan, oh tidak apa-apa. Akhirnya kita ikut dan kita pernah ketipu. Saya termasuk, saudara-saudara, udah jelas-jelas lampu merah karena yang di depan nyerobot, saya ikut nyerobot. Ada jelas-jelas ayat mengatakan, hei laki-laki, kalau lihat wanita yang bukan istrimu, jangan macem-macem. Karena engkau melotot kemudian menginginkannya, kamu sudah berzina. Engkau sedang ditipu oleh hatimu sendiri. Hatimu itu licik, termasuk hatiku juga. Maka mari kita waspada. Waspadalah. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Painkiller 24 hours. Jadi itu betul, saudara, dan Tuhan yang menciptakan itu. Maka buatlah hatimu setiap hari untuk berbahagia. Sebab kalau hatimu tidak berbahagia, yang kena adalah kesehatanmu. Jadi kalau ada orang kok sakit-sakitan, saya bisa nebak, saudara, hatinya juga lagi sakit. Maka jagalah hatimu.